pengaruhnya itu besar banget gitu loh di dunia global gitu loh. Sepak bola ibaratnya lekat juga dengan negara atau politik atau ekonomi gimana segala macam. Nah menurut kita tuh contohnya misalnya Milan lagi bapuk nih, ya mau nggak mau kita emang harus mengakui bapuk dong. Kalau kita dikata-katain ya biasa aja posisinya. Ujung-ujungnya nggak menang buat apa? Berarti siap-siap di blok Coach Justin. Expected blocknya udah gede nih. Oke, kembali lagi di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit, tapi apa nih mas? Tapi apa? dinikmatin aja Pak. Ya kali ini kita kedatangan teman-teman dari podcast Pocher. Yo. Pocher apa nih? Pocher doang sih. Pocher. Sekarang Oh. masih pocher doang. Dari pakai P ya? Pakai P. Kalau pakai P nanti kita dagang. Bisa dicek di Spotify ya, ada ya? Bisa dicek di Spotify, Pocher, cari aja Pocher Indonesia sebenarnya. Nah kan biasanya kan cuma denger audionya nih. Ya. Mau kita kasih lihat nih wajah-wajahnya nih. Aduh, ini dia nih yang Muka-mukanya kayak personil Rocket Rockers ya. Dari siapa nih? Dengan Mas siapa? Halo, gue Tama. Tama. Iya. Aku Dika. Dika. ya aku Joshua Manalu. Nah, ini mereka cukup beragam nih. Ada yang fans IPL, ada yang fans Serie A, ada yang fans La Liga. apa? Liga. Ada yang fans Real Madrid Liga. Real Madrid dan Barcelona Liga. Barcelona Liga. Dua tim aja soalnya. Nah, ini cukup beragam nih. Nah, ini kan termasuk teman-teman yang memulai ya mencoba-coba dengan podcast lah ya. Iya benar. Mas-mas biasa seperti kita mencoba jadi pengamat sepak bola ya kan. Nah, gue pengen lihat nih sudut pandang dari teman-teman nih. Misalnya ada sebuah berita tentang klubnya nih. Kalian tipe yang ngenyek atau yang terima dengan apa legowo atau yang menganalisa nih? Kalau gua pribadi sih karena kebanyakan berita-berita di media gitu kalau tentang klub gue Manchester United gitu. Ya kalau dilihat-lihat beritanya tidak ada yang realistis, target-target tidak realistis. Beritanya juga kayaknya sedikit sekali yang bagus-bagus akhir-akhir ini ya, walaupun lagi menang-menang sih, tapi tetap aja skeptis sih gue kalau menyikapi berita-berita kalau untuk Manchester United sih. Kalau untuk berita kebanyakan sih ya masih ngikut-ngikutin aja. Kalau Mas Dika gimana? Kalau kebetulan karena Milan kan lagi biasa aja nih posisinya Mas. Jadi kebetulan beritanya tuh emang nggak ada posisinya, mau nggak mau kan. Menang mulu loh, nggak pernah kalah. Ya kan lagi sekarang. Oh iya. Tapi ya kalau ada berita kayak gitu ya dinikmati aja. Atau kadang beritanya belum tentu Valid. Kadang ya valid juga. Kemarin beritanya Ragnik tapi ya tidak jadi. Prank nih kita. Iya, prank. Kalau Mas ini? Kalau Joshua sih kayak paling seneng sih bang. Hah? Paling seneng sih Paling kayaknya. seneng ya? Iya. Beritanya bagus-bagus. Berita terus ya? bagus-bagus mulu kan. Juara. Ini kalau ngomongin La Liga nih kemarin banyak yang dibully gara-gara penalti. Iya. Gimana? Terima gak tuh? Saya agak sedikit mempertanyakan lah ini, kenapa sih netizen ini kayak semacam sewot gitu loh bang sama Madrid, padahal kan ya udah jelas-jelas dilanggar gitu di kotak penalti, kenapa pada ini kan. Cuman ya it's okay lah, emang biasanya juara-juara itu emang selalu anginnya itu kenceng sih bang, pengen menggoyang para juara gitu. Biasanya gini alasannya karena superior dikasih keuntungan ya pada protes. Nah bener gitu sih sebenarnya sih. Coba kayak di Serie A misalnya yang dapat banyak penalti Lecce santai-santai aja. Karena ada yang peringkat paling bawah, peringkat di bawah-bawah kan. Lazio dapat lumayan juga kan, tapi ya masih biasa aja. Juve agak naik dikit dapat penaltinya langsung penaldo. Tapi memang penaldo kan. Maksudnya emang banyak gol dari. Coba tanya fans Madrid. Dari dulu udah ada penaldo belum sih? Sebenarnya Penaldo tuh udah dari kapan tahu bro, di heboh-hebohin buat Ronaldo. Zaman di Madrid juga kayak gitu, waktu zaman-zamannya banyak golnya gitu kan. Cuman ya fans klub-klub gede ini emang udah harus kebal-kebal aja lah bang, kuat-kuatan kebal aja. Ini kan semenjak bikin podcast pasti nih nonton bola bukan cuma sekedar nonton bola ya. Kita harus punya sudut pandang unik nih, iya kan? Bener dong. Iya. Kalau misalnya cuman baca-baca berita kan pasti pendengar, aduh ini mah gue udah tahu. Nah, keunikan dari podcast Pocher nih apa nih? Biasanya. Sebenarnya sih kalau konsep awalnya kita pengen bikin podcast nih ya
sebenarnya sama sih, kayak kita sering juga bikin kayak di bio-nya kita di Spotify ataupun di sosial media yang lain. Nah, kita tuh sebenarnya pengen membawa obrolan sepak bola itu ya dekat gitu loh Bang. Maksudnya kita pengen bikin obrolan sepak bola itu ya bukan jadi suatu hal yang mungkin tabu atau mungkin hanya dibahas oleh orang-orang yang mungkin ya punya pangkat sebagai pundit lah atau jurnalis terkemuka apa seperti apa gitu. Kita pengen bikin ya kita tahu sepak bola itu pengaruhnya itu besar banget gitu loh di dunia global gitu loh. Sepak bola ibaratnya lekat juga dengan negara atau politik atau ekonomi gimana segala macam. Nah, menurut kita tuh hal-hal kayak gini tuh harusnya bisa dibungkus dengan cara yang ya sesukanya orang aja, pengen nyampein sesuatu gitu. Tapi yang pasti sih alasan kita untuk mungkin sejauh ini milih rubrik sepak bola karena emang kita ya sama-sama ketemu karena suka bola gitu aja sebenarnya. Sesimpel itu sih. Tapi di podcastnya nggak ada banter-banteran gitu. Wah, itu dari episode awal kayaknya udah ada sih. Jualan kita banter. Pokoknya semua kita caci maki kan. Apalagi setan merah Italia dengan setan merah Inggris. Wah, itu tidak ada lawannya emang. Lawan setan putih lagi. Sebenarnya kan kalau misalnya nih tadi dari background apa klub yang diidolakan gitu ya, Milan, Madrid dan MU pasti kan terkenal banget sama sejarahnya lah. Iya. Ya Madrid sampai sekarang masih ngukir sejarah, harus diakuin. Harus diakuin. Sepakat dong, setuju dong. Baik. Nah, maksudnya banter-banter itu apa untuk mewakili gua nih fans sejati atau emang udah nerima klubnya itu layak dicela? Lebih ke menertawakan aja sih. Oh, menertawakan. Menertawakan klub sendiri tuh emang enak. Iya. Kayak United lagi bagus-bagusnya ntar tiba-tiba kalah, tiba-tiba seri, ya udah nggak kaget gitu ya, diketawain aja tuh bawaannya. Bener. Apalagi mungkin sebelah saya nih Bang yang mungkin banyak lah gitu yang pengen ditertawakan dari. Kayaknya udah lama juga di bawah. Gitu kan. Enggak, posisinya tuh sebenarnya paling enak tuh kalau misalnya kita tuh ngetertawain tim yang sebenarnya lagi posisinya terpuruk nih, tapi dia tuh masih ngerasa yang superior gitu loh. Waduh. Nah, jadi ngefeel buat ngata-ngatainnya tuh lebih enak. Contohnya misalnya Milan lagi bapuk nih, ya mau nggak mau kita emang harus mengakui bapuk dong. Kalau kita dikata-katain ya biasa aja posisinya. Contoh nih misalnya nih kayak MU nih kan posisi lagi lumayan down kan dari apalagi eranya apa setelah Sir Alex lah. Nah, pas mereka tuh tapi masih merasa yang tim paling bermarwah di Liga Inggris gitu. Karena jualannya jago. Kamu tim paling sukses lu. Iya sih. Iya sih. Iya, paling sukses. Tapi kan rasanya masih paling sukses sampai sekarang. Iya. Nah, kalau jadi fans Madrid yang ditertawain dari klubnya apa coba? Banyak sih. Oh, banyak, Bang. Sempet sih Bang lu kalau lu pernah inget waktu zamannya Madrid sebelum dipegang Zidane lagi yang kedua nih, waktu Solari, Santiago Solari, terus Rafa Benitez sampai ke pelatihnya Spanyol Julian Lopetegui. Nah, itu banyak sih sebenarnya yang Madrid sempet kayak gitu juga, cuman emang bounce back-nya cepet. Dan sayangnya gitu. Kayak gue contohnya ngikutin Madrid tuh dari era 2000-an contohnya Bang. Ya gue bisa nyaksiin lah, maksudnya banyak banget itu era-era Galacticos yang aduh flop banget gitu loh, nggak jalan sebenarnya. Padahal ibaratnya ya nggak bisa dipungkirin orang-orang kan yang mungkin nggak terlalu ngulik soal Madrid kan pasti ngelihat Madrid tuh ya karena mereka dijulukin Los Galacticos gitu loh. Mereka jualan pemain-pemain bintang yang terkenal di eranya masing-masing. Ya ternyata ketika ketemu di Madrid tuh ya nggak semua works gitu. Jadi emang tantangannya sih ya susah lah mendukung tim yang mungkin punya nama yang gede gitu. Mungkin lebih banyak ketahuan pemain yang overrated ya. Nah, benar tuh. Dan itu banyak pasti kan? Banyak banget. Oke, ini kita sekarang masuk ke taktik nih. Taktik ideal versi masing-masing nih. Ya dari klubnya aja lah. Apa masih versi Sir Alex? Masih tetap. Aku cinta Sir Alex. Berapa? 4-4-2 sih paling tetap. Tapi kalau untuk United sekarang kayaknya emang lagi cocok 4-3-3 sih. Sama yang dipakai sama Ole sekarang sih menurut gua udah lumayan pakem lah, tinggal dicari pelapis-pelapisnya lagi yang lebih bagus-bagus lagi sih. Tapi kalau Fred dimainin nyaman gak? Takut. Bolanya kemana-mana. Passingnya juga suka lucu. Ya. Mas Dika, taktik ideal buat Milannya apa? Mungkin karena aku sukanya posisi pas masih eranya Ancelotti ya Mas. Jadi posisi 4-3-1-2 itu 4-3-1 yang lebih ke 4-3-1-2 sih. Kalau Pohon Cemara kan dengan 4-3-2-1. Kakak Trequartista, bahkan pas era seri apa
Scudetto 2011 pun kan itu masih pakai 4-3-1-2 juga kan posisinya. Walaupun trequartistanya Boateng posisinya. Tapi itu kan lumayan itu posisinya. Dan kayaknya kalau Italia itu emang buat aku ya, karena tipe liganya emang nggak cepet, jadi kayak kalau main di 4-2-3-1 dengan sayap itu kayak emang agak kurang posisinya. Emang lebih ngandelin satu trequartista terus 2 mezzala sama 1 regista gitu Mas yang rasanya cocok. Emang paling enak posisinya dilihat itu pas itu formasi 4-3-1-2 itu sih. dengan gelandang masih ada Pirlo ya. Kalau ini Mas Kalau aku sih sebenarnya sih ngelihat Madrid yang sekarang nih, apalagi sejak dipegang sama Zidane ya, itu kan banyak banget ibaratnya transisi dari formasi segala macam. Zidane tuh bahkan sampai pertanggal yang Madrid juara kemarin tuh Zidane masih otak-atik formasi banyak banget gitu. Kalau dari aku pribadi sebenarnya lebih senang pakai 4-3-3 ya, karena maksudnya yang juara UCL. Karena kan maksudnya nggak bisa dipungkirin peran dari wingernya Madrid itu kan emang membekas lah gitu di hati para Madrista gitu kan. Sepeninggal Ronaldo contohnya. Karena Madrid juga kalau semisal pakai formasi yang menurut aku tuh beda dari 4-3-3, contoh mungkin 4-4-2 atau mungkin 4-2-3-1 ya, kurang lebih sebenarnya polanya itu ujung-ujungnya nanti bakal 4-3-3. Hanya penerapan di lapangan aja yang beda gitu. Dan nggak tahu sih emang enak banget gitu ngeliat Madrid tuh main dengan model yang emang pakai winger gitu. Kayaknya seru banget lah gitu. Tapi wingernya Valverde. Bukan, wingernya Vinicius. Kan sampai Valverde jadi winger kan. Vinicius dan Rodrigo loh ya sekarang. itu uji coba lah, gimana lah Zidane kan. Tapi lumayan banyak dapat tempat nih pemain muda nih ya, belakangan ini ya. Belakangan ini sih lumayan, karena emang kalau lihat dari kebijakan transfernya Madrid juga mungkin kayaknya juga pengaruh dari Zidane kenceng juga sih ya. Jadi kayak model-model Rodrigo, Vinicius, bahkan yang terakhir Reinier Jesus tuh kan emang talenta-talenta muda yang emang kayaknya udah lama diincer lah gitu, di scouting gitu kan sama pihak Madrid gitu. Cuman emang nggak tahu sih kedepannya gimana ya, karena kalau ngelihat ke belakang juga kan listnya pemain-pemain muda Madrid tuh sebenarnya masih banyak banget ya. Ibaratnya ada Odegaard, terakhir juga ada Kubo, bahkan sampai Hakimi pada akhirnya harus kita jual di Inter gitu kan, untuk ibaratnya untuk diambil lagi. Kayaknya nggak ada buyback clause deh, nggak tahu deh itu gimana. Nanti jadi gantinya sama Esliang. Aduh. Esliang my lord. Esliong kayaknya kita kasih gratis lah kayak Mila gila kalau Nggak usah nggak apa-apa. Udah nggak usah nggak apa-apa. Terus berarti tadi kalau misalnya secara filosofi lebih suka yang penguasaan bola, pragmatis atau parkir bus? Karena MU yang patonya klub terbesar juga sering main parkir bus gitu. Lebih senang mana tuh? Kalau gue yang penting hasil sih, yang penting tetap hasil sih, pragmatis. Mau bermain indah, mau bermain banyak passing, mau banyak peluang tapi nggak ada gol kan, ujung-ujungnya nggak menang buat apa? Berarti siap-siap di blok Coach Justin. Expected blocknya udah gede nih. Bener sih, apalagi kalau menurut gue sih sebenarnya gini sih Bang, maksudnya sesimpel baik menyerang atau bertahan kan ya itu kan semacam fase aja kan, transisi gitu loh. Artinya ketika ada tim yang emang menyerang dengan sangat gencar, terus ada yang bertahan juga sekuat mungkin gitu kan, ini kan cuma fase dalam permainan aja kan. Artinya balik lagi ya, target utamanya apa? Kita nyetak gol, bikin kemenangan kan gitu, ngejar poin sebanyak-banyaknya gitu. Jadi baik menyerang atau bertahan sebenarnya itu cuma masalah ini sih, transisi permainan aja sih sebenarnya, nggak jadi filosofi ataupun ibaratnya pedoman dari orang-orang tertentu untuk mengatakan bahwa sepak bola bertahan itu jelek gitu, atau sepak bola yang itu ya harus menyerang gitu ya. Gue sih adalah orang yang nggak sepakat dengan itu sih sebenarnya sih kalau gue ya. Tapi kok Arsenal akhirnya dapat hasil juga dari bermain yang agak sedikit defensif gitu ya. Nah, itu aja bener. untuk Arsenal karena nggak megang ball possession atau terakhir lawan City kan, itu kelihatan banget kan. Bener. Liverpool. Tapi kan argumennya karena kalah squad posisinya kan, jadi harus main bertahan. Baik. Oke, dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Melihat fenomena podcast yang 2 tahun ini cukup berkembang gimana? Kalian optimis gak dengan podcast kalian? Waduh, berat banget nih. Tidak yakin? Siapa nih yang mau mulai duluan nih? Silakan Dik. Optimis gak optimis sih, maksudnya dalam artian toh podcast kita ini awalnya terbentuknya kan karena posisi buat ngisi ke apa namanya, kekosongan sih karena posisi awalnya pandemi ini kan kita WFH nih posisinya, jadi ya apa kegiatan yang bisa kita lakuin ya udah bikin podcast. Toh podcast yang kita bikin ini jatuhnya bahas sesuatu yang biasanya kita suka gitu loh. Iya. Ada hasil ataupun enggak tuh kalau untuk sekarang sih kita pasti mikirnya ya udah pikir nanti. Tapi kalau untuk ke depan ya kita nggak tahu. Kalau misalnya udah
2 tahun tapi kok kagak cuan-cuan ya. Bisa juga lama-lama. Tapi kalau gue lihat sih sekarang kayaknya ekosistem podcast di Indonesia kayaknya udah cukup baik gitu ya. Udah banyak podcast yang podcast bola khususnya. Podcast bola, podcast lainnya juga udah banyak sih Bang, udah menjamur gitu lah hitungannya. Jadi gue rasa untuk beberapa tahun ke depan mungkin podcast mulai dilirik oleh orang-orang sebagai media hiburan lainnya sih selain YouTube gitu ya. Referensinya apa? Podcast yang paling sering didengerin? Kalau gue sih sebenarnya nggak milih banget ya. Siapa mungkin yang penting sih nggak usah mikirin sih kalau bagi kita ini nggak apa nih bukan merek atau nama gitu bang. Nggak apa. Sebut aja podcast apa? Apa ya? Nggak apa sih. Kalau gue sih sebenarnya sih jujur aja kita sih sering mungkin dengar dari Box gitu, mungkin kayak Box Football Podcast, mungkin Retropus, itu kan referensi terdekat kita lah untuk dengar gimana sih sebenarnya cara mengemas obrolan sepak bola ini dengan situasi yang menarik, ringan, gak terlalu berat banget dari segi taktikal atau seperti apa gitu. Dan menurut gue sih sebenarnya hal ini tuh bikin yang kayak lo tanya tentang masalah ini sama atau enggak gitu ya. Kalau sebenarnya sih ya jalanin aja dulu. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya fenomena podcast ini ya siapa aja bisa ibaratnya menyiarkan obrolannya gitu kan. Jadi kalau gue sih oke aja sih sebenarnya. Mas Dika mungkin sebagai kepala. Referensinya apa? Kalau referensi sama sih, kita sama-sama mungkin salah satu yang seperti Joshua tadi kan ada Retropus, tapi karena kebetulan aku sebelum bilang salah satunya yang sering rutin aku dengerin sih Kasarangan Podcast sih. Mas Adi. Ada orang ini. ini menjilat tahu bukan ini? Oh, Mas kita diisi gope mas. tapi posisi aku tahu radio ini karena dari Kasarangan Podcast kan selalu ngomong jangan lupa dia tutupnya ngasih. Saya tahu ngasihnya pun juga dari Kasarangan Podcast. Dan informasi banget sih kalau Mas Adi. Baik Mas Adi. Waduh, mas ini benar-benar nih mas. Kita diisi gope kayaknya. Oke, dari kesimpulannya kita semua sebenarnya punya hak ya buat ngomongin bola, buat bikin podcast, dan semua orang bisa jadi pundit. Setuju nggak? Setuju banget kalau Setuju. Urusan jadi pundit yang bagus atau yang jelek, urusan belakang. Biar masyarakat yang menilai. Yes. Dan sesuai dengan yang sering kita gaungkan di bio kita sih mas. Ya bersama kita bertiga melalui media Pocher ID atau Pocher Indonesia ya. Kita membuat obrolan sepak bola yang tanpa sekat lah. Asik. Oke deh, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih banyak teman-teman podcast Pocher. Dari kami cukup sekian. Ciao. Yo.